Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Videalpis. Kali ini saya ingin memberikan analisis ya terkait pemberitaan yang dilakukan oleh media luar negeri. Kali ini media asal Jepang ya, yaitu Spotbull. Nah, menurut media yang berbasis di Tokyo ya, dalam salah satu artikelnya itu memberikan peringatan atau menyoroti tentang banyaknya pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia. Menurut media tersebut, kehadiran para pemain tersebut bisa membuat bakat lokal Indonesia bakal kehilangan tempat serta sulit bisa hilang. Nah, kata mereka ya. Nah, sebelum kita menyadarinya, sekitar setengah dari pemain tim nasional Indonesia adalah orang Belanda, tulis Spotbull JF ya. Nah, kemudian manajer barunya adalah mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert, dan seluruh staf pelatihnya adalah orang Belanda, dan daftarnya terus bertambah dengan banyak sekali orang Belanda yang saat ini sedang melalui proses naturalisasi. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tidak akan ada lagi pemain yang murni domestik sama sekali, jelas Spotbull JP ya. Sebagai informasi, sejauh ini, timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain keturunan yang telah resmi dinaturalisasi dan menjadi WNI. Sebelum kehadiran oleh Romeni, tercatat skuad Garuda sudah memiliki 10 pemain lebih yang berstatus naturalisasi. Nah, meski dapat sorotan, namun kehadiran para pemain naturalisasi tersebut terbilang cukup efektif meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Terbukti timnas Indonesia kini masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga dan bertengger di urutan ketiga klasemen dengan hanya berjarak 1 poin dari Australia di tempat kedua ya. Nah, jadi ini sebetulnya kan bukan berita yang baru ya. Secara konten cukup banyak pihak yang tanda petik barangkali menyoroti kehadiran para pemain diaspora atau pemain naturalisasi. Misal di Indonesia ada beberapa pengamat yang memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan kritis untuk melihat apa sebetulnya game plan atau rencana daripada PSSI ini. Nah, tapi soal naturalisasi ini saya ingin mencoba mendudukannya ya. Mencoba mendudukannya supaya kita mengerti apakah sorotan atau peringatan ini kemudian didudukan pada tempatnya yang pas itu seperti apa. Di kalangan para pengamat sepak bola ya di Indonesia, beberapa pihak sebetulnya tidak mempermasalahkan sama sekali soal naturalisasi di timnas senior. Nah, ini catatannya. Jadi beberapa pihak ya untuk timnas senior mau semuanya naturalisasi ya, mau semuanya abroad, mau semuanya diaspora, tidak menjadi masalah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena timnas senior itu adalah prestasi ya. Jadi siapapun yang menjadi pelatih timnas Indonesia dan siapapun pemainnya, siapapun di sini maksudnya bukan hasil domestik tapi naturalisasi. Nah, selama bisa memberikan impact prestasi yang bagus, maka tidak menjadi masalah. Nah, beberapa pihak kemudian menyarankan bahwa jika para pemain senior itu kemudian penuh dengan naturalisasi, tetapi satu hal yang diberi peringatan, jangan lupa untuk memperhatikan pembinaan ya sejak akar rumput bahkan di usia muda seperti itu. Ya, karena harus diakui kita tidak punya liga, tidak punya kompetisi untuk di usia ya, apakah misalnya U17, U18, U20, U21 atau U23, kita tidak memiliki kompetisi itu, sehingga ketika ada event-event tertentu memang kualitas para pemain muda kita itu relatifly tidak bisa bersaing secara baik karena tidak ada kompetisinya. Nah, jadi hampir tidak ada perdebatan ya. Untuk timnas senior, sebagian besar pengamat yang saya tahu juga gitu ya, stakeholder yang ada di Indonesia itu setuju tidak mempermasalahkan sama sekali adanya kehadiran naturalisasi jika konteksnya adalah pemain senior. Hanya beberapa pengamat memberikan catatan jika pemain naturalisasi itu terlalu banyak di usia muda, karena di usia muda itulah bakat-bakat yang dimiliki oleh para pemain Indonesia itu akan tumbuh gitu ya. Jadi konteksnya adalah naturalisasi itu tidak masalah ketika soal timnas senior gitu kan, seperti itu.
Nah, hanya saja juga ada beberapa pihak yang mencoba memberikan peringatan seperti yang disampaikan oleh media Jepang tadi ya, Spotbull JP tadi, bahwa memang terlalu banyak naturalisasi itu akan berdampak pada dua hal. Satu, hilangnya para pemain domestik ya, karena sulit bersaing. Jika konteksnya itu yang kita ambil, ya memang gitu kan, terlihat sekali perbedaan kualitas mereka yang bermain di Eropa ya, di Amerika, di Eropa, dengan mereka yang bermain di liga domestik. Itu harus kita akui terlihat sekali gitu ya. Ada perbedaan cukup mencolok. Tetapi justru itu harusnya dijadikan alasan bahwa dengan adanya naturalisasi itu ada transmisi ya. Transmisi, ada transfer pengetahuan, ada transfer pengalaman sehingga memicu ya peningkatan kualitas daripada para pemain lokal. Nah, sehingga bisa terus melakukan improvisasi dan perbaikan demi perbaikan gitu kan. Memang soal persaingan ini juga jangan terlalu ketat, karena jika terlalu ketat memang bisa membunuh gitu ya. Tetapi kalau juga terlalu longgar dalam pengertian tidak ada persaingan sama sekali, nah itu juga kurang sehat ya. Dan selama ini kan kita tanpa para pemain naturalisasi itu kekuatannya tidak begitu kuat ya, hanya mengandalkan para pemain domestik kita. Sejak ada pemain naturalisasi seperti yang kita saksikan saat ini, itu kan terjadi perkembangan yang pesat, perkembangan yang luar biasa, sehingga untuk pertama kalinya juga kita bisa sampai ke round ketiga gitu ya. Seperti itu. Jadi ini memang untuk pola persaingan ini harus dikelola. Sebab ada beberapa pemain yang saya kira cukup bersaing ya. Misal untuk saya sebut, misalkan Rizky Ridho adalah salah satu pemain asal hasil liga domestik yang mampu bersaing dengan para pemain naturalisasi. Kemudian di beberapa posisi misalnya untuk menyebut Yakob Sayuri, kemudian Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, itu kan beberapa pemain yang secara umum bisa bersaing ya, meskipun di dalam pertandingan itu tidak selalu menjadi line up. Apalagi kan faktanya pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Coach Sintayong, memang kan suka melakukan eksperimen dengan melakukan perubahan-perubahan di line up ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh media Jepang tersebut itu selayaknya memang juga kita perhatikan. Kenapa? Karena memang terlalu banyak pemain naturalisasi ini. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, itu kan tidak akan menghasilkan perkembangan yang signifikan. Jadi kalau dalam bahasanya pengamat sepak bola Tommy Welly ya, atau yang dikenal dengan Bung Toel, itu kan akselerasi ya. Jadi kita menaturalisasi itu kan sebatas akselerasi untuk melakukan percepatan. Tetapi pada intinya lumbung daripada pemain timnas Indonesia kita adalah kompetisi, dalam hal ini adalah Liga 1 Indonesia. Nah, oleh sebab itu ya, naturalisasi itu harus kita tempatkan sebagai akselerasi tadi. Dan kan kalau kita melihat aturan FIFA itu kan hanya sampai kakek nenek gitu ya. Artinya di 5-10 tahun kemudian memang kemungkinan besar tidak ada lagi gitu ya pemain yang bisa dinaturalisasi yang mempunyai keturunan atau darah Indonesia gitu kan. Nah, adapun tadi soal manajernya adalah orang Belanda, kemudian memang sebagian besar pemain yang dinaturalisasi adalah orang Belanda, itu adalah faktor sejarah gitu kan, karena Belanda adalah negara yang lama menjajah kita ya, hampir ratusan tahun, sehingga banyak orang Indonesia yang kemudian menikah dengan Belanda. Itu saya kira alasan kenapa sebagian besar adalah atau bahkan dipastikan hampir semuanya adalah orang Belanda ya, karena Belanda pernah menjajah kita lama gitu ya. Jepang kan hanya sekitar 3 tahun gitu kan, sehingga barangkali ya ada 1-2 orang yang menikah dengan orang Jepang, tetapi ya barangkali tidak ditemukan pemain yang bagus yang mempunyai keturunan Indonesia ya. Jadi itu jawaban kenapa pada akhirnya mayoritas para pemain naturalisasi kita itu adalah orang Belanda. Nah, karena para pemainnya adalah sebagian besar orang Belanda yang dibesarkan di kultur Belanda juga ya, sepak bola Belanda. Nah, maka harapannya dengan menghadirkan pelatih ya, yang juga legenda mantan penyerang tim nasional Belanda, diharapkan beberapa hal terjadi. Yang pertama adalah ada kesesuaian, ada kemudahan dalam soal taktikal, dalam soal strategi gitu ya. Kenapa? Karena ada persamaan kultur ya. Kultur sepak bola sang pelatih dengan kultur sepak bola sang pemain itu hampir sama. Sehingga ini diharapkan mempermudah adaptasi di antara kedua pihak ya, baik pemain ataupun
pelatih itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, Patrick Kluivert adalah seorang legenda, di mana legenda itu adalah orang yang begitu dicintai, begitu dikagumi ya oleh para generasi selanjutnya. Maka dengan memiliki pelatih seorang legenda, diharapkan banyak pemain yang sudah bergabung itu semakin punya nasionalisme yang tinggi, plus yang belum bergabung juga itu kan akan tertarik bergabung. Karena apa? Karena mereka akan dilatih oleh legenda yang mereka kagumi selama ini, yang berasal dari tanah kelahiran mereka juga, yakni Belanda. Jadi kesamaan kultur ini menjadi nilai plus ya, meskipun bukan satu-satunya syarat supaya timnas Indonesia bisa improve, bisa lebih baik lagi, bisa meningkat kualitasnya. Tapi layak dicoba seperti kata Pak Erick Thohir ya. Ini pasti ada risikonya, tetapi layak kita coba. Jadi soal ini manajernya adalah pelatih Belanda karena tadi mayoritas pemainnya adalah orang Belanda, artinya dengan kesamaan kultur, dengan posisinya sebagai legenda, diharapkan itu akan mempercepat transisi, akan memperbaiki kualitas permainan timnas Indonesia ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, ulasan tentang apa yang disorot atau diperingatkan oleh media Jepang tersebut ya. Barangkali itu analisisnya, semoga bermanfaat.